Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ayo Mengaji. Nata'allam Al-Quran sahla biiznillah. Allahu Akbar. Tempo bacaan yang diakui oleh ulama qiraat itu ada 4 bagian. Apa itu? Yang pertama ada tahqiq, yang kedua ada tartil, yang ketiga ada tadwir, dan yang keempat ada hadad. Kira-kira menurut antum seberapa besar manfaat mempelajari ilmu Al-Quran itu? Untuk mempelajari ilmu Al-Quran, kalau kita lihat sekarang ini kan ada tahsin, tahfiz, tartil, tilawah. Dari penasaran kan jawabannya? Nah, jangan lupa saksikan video selengkapnya di channel Ayo Mengaji. Nata'allam Al-Quran sahla biiznillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materi yang akan kita bahas, yaitu sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata, kelompok yang kedua atau bagian yang kedua ya. Di sini ada qalqalah. Ya, qalqalah ini menurut bahasa adalah bergetar ya. Jadi huruf-hurufnya itu ada 5. Dijelaskan di dalam kitab ilmu tahsin metode Maisuro, yaitu al-qalqalatu hiya turabun fil makhraji 'inda nutqi bil harfi li syaddatihi wa jahri ayulin hibasit sauti wan nafasi. Nah, jadi qalqalah ini adalah goncangan di dalam makhraj ketika mengucapkan huruf karena mempunyai sifat syiddah dan jahar. Ya, karena mempunyai sifat syiddah dan jahar, yakni karena tertahannya suara dan nafas. Ya, karena tertahannya suara dan nafas. Ini boleh dilihat di dalam Unzur Muzakkirah fi Tajwid Sauti 44 ya. Lihat Muzakkirah fi Al-Tajwid halaman 44. Jadi wa huruful qalqalati khamsatun wahiyya. Jadi huruf qalqalah ini ada 5, yaitu adalah qatbu jadin, terkumpul dalam lafaz qatbu jadin. Amma maratibul qalqalati salasun. Nah, adapun tingkatan qalqalah itu ada 3. Ya, tingkatan qalqalah itu ada 3. Al-ula as-sakinul mauqufu alaihi al-musyaddadu nahwu, yaitu sukun karena diwakafkan asalnya huruf bertasdid. Ya, nahwu yaitu seperti bil haqqo, asyaqqu, asyaddu, al-hajju. Jadi jenis ini dinamakan qalqalah akbar. Ataupun cara pengucapan, contoh seperti ini ya, ada huruf qalqalah di akhir kalimat atau diwakafkan, yang dimana huruf qalqalah itu ada tasdid, maka cara bacanya itu harus ditahan terlebih dahulu sebelum dipantulkan. Nah, seperti itu ya, insyaallah bisa dipahami. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, terkumpul dalam lafaz qatbu jaddin. Seperti itu. Dan cara pengucapan tingkatan cara pengucapan huruf qalqalah yang pertama yaitu seperti ini ya, as-sakinu al-mauqufu alaihi al-musyaddadu. Jadi sukun karena diwakafkan yang asalnya huruf bertasdid, yang asalnya itu huruf bertasdid. Cara membacanya seperti ini, bil haqqo, bil haqqo. Seperti di dalam surah Al-Lahab ya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada juga kalimat watab yang seperti tadi ya di dalam akun surah Al-Lahab. Watab wa hadzal qismu yusammal akbar, yaitu jenis ini dinamakan qalqalah akbar. Itu jenis yang kedua, yang pertama ya. Jenis yang kedua ada asaniyah asakinul mauqufu alaihil mukhaffafu nahwu.
ya mukhaffafu. Jadi yang kedua ini adalah sukun karena diwakofkan, ya, yang asalnya huruf tidak bertasdid. Yang asalnya huruf tidak bertasdid, seperti ya nahu muhito, as-sujud, wama kasab. Wa hadzal qismu yusamma kabirah. Nah, jenis ini dinamakan qalqalah kabirah. Ya, tidak jauh berbeda ininya ya, nama jenisnya. Dari cara pengucapan juga sedikit berbeda ya. Yang pertama itu jenis yang pertama itu yang dimana huruf qalqalahnya itu ada tasdid, maka ditahan terlebih dahulu. Yang tidak ada tasdid maka langsung dipantulkan ya. Contohnya muhito, as-sujud, wa ma kasab, seperti itu. Adapun jenis yang ketiga ada as-salisah as-sakinul mausulu wa huwal ma'rufu bil asli. Ya, jadi jenis yang ketiga ini adalah ada sukun asli yang bukan karena diwakofkan. Nah, bukan karena diwakofkan, nahu seperti yajma'u. Jadi huruf qalqalahnya itu berada di tengah kalimat. Ya, harus sukun ya. Yajma'u, yaqdiru, aqrabu, subhana, seperti itu. Wa hadzal qismu yusamma as-shaghirah. Nah, jenis ini biasa disebut qalqalah shaghir ya, shaghirah. Ya, ini qalqalah kecil ya. Ungzur hidayatul qari ila tajwidil kalamil bari li Syekh Abdul Fattah As-Sayyidi Ajmil Marsofi ya, shod, yaitu halaman 86 ya. Jadi boleh dilihat di dalam Hidayatul Qari halaman 86. Wa qala sahibu Ghayatil Murid fi ilmi tajwid, ya, penulis kitab Ghayatul Murid fi ilmi tajwid pada halaman 145 ya, pada 145 shod 145, anna maratibal qalqalati salasun. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa tingkatan qalqalah itu ada 3 ya, salasun. Aqwaha 'inda sakinil mauqufu 'alaihil musyaddadi mislu. Ya, jadi yang paling kuat ya, aqwaha 'inda sakinil mauqufu 'alaihil musyaddadi mislu. Jadi yang paling kuat adalah saat sukun karena diwakofkan yang asalnya bertasdid, seperti mislu, seperti lafaz bil haqqo ya, bil haqqo, seperti yang sudah dijelaskan. Wa yalihi sakinul mauqufu alaihi ghairul musyaddadi. Jadi yang kedua ini adalah sukun yang diwakofkan yang asalnya tidak bertasdid ya, seperti min khalaqo, seperti itu. Summa yali hadza sakinul mausulu mausulu. Summa yali hadza sakinu mausul. Ya, jadi yang ketiga ini ada sukun asli yang bukan karena diwakofkan. Mislu, seperti lafaz khalaqna, seperti itu. Next, ada lagi ya penjelasan dari kitab yang lain. Wa ma'inda sahibil bughayati ibadir rahman al-shad 186, annal qalqalata inqasamat ila qismaini. Adapun menurut penulis kitab Bughayat Ibadir Rahman ya, halaman 186, anna qalqalata ya, annal qalqalata, yaitu bahwasanya qalqalah ini inqasamat ila qismaini, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada qalqalatu sughra ya, qalqalah sughra, wahia ma kanat ala harfin sakinin min hurufil qalqalati fi wasatil kalimah au fi akhiriha waslan. Ya, jadi yang pertama ini adalah qalqalah sughra, yaitu ketika salah satu huruf qalqalah ya, salah satu min hurufil qalqalati, salah satu huruf qalqalah
fi wastil kalimah, yang berada di tengah atau di akhir kata disukunkan, ya, kalimah, au fi akhiriha waslan, ya, dan dalam keadaan diwasolkan lafaznya. Ya, seperti contohnya yang tadi ya, ini ada di tengah kalimat, huruf qalqalahnya itu di tengah kalimat. Adapun yang kedua, qalqalatun kubra, wahia ma kanat 'alal harfi sakinin au musyaddadin min hurufil qalqalati fi akhiril kalimah waqfan. Wangqasamat al-qalqalatul kubra ila qismaini aidon. Nah, jadi yang kedua ini adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini adalah wahia ma kanat 'alal harfi sakinin, yaitu ketika salah satu huruf qalqalah yang berada di akhir kata berupa huruf au musyaddadin, ya, berupa huruf bertasdid, atau tidak bertasdid, ya, min hurufil qalqalah, kemudian diwaqafkan lafaznya fi akhiril kalimah waqfan. Nah, jadi ini kemudian diwaqafkan lafaznya, wangqasamat al-qalqalatul kubra ila qismaini aidon. Qalqalah kubra ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada qalqalatus syadidah. Jadi qalqalah kubra ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada qalqalah syadidah. Apa itu? Wahia ma kanat 'ala harfin sakinin min hurufil qalqalati 'indal waqfi, yaitu ketika salah satu huruf qalqalah, ya, min hurufil qalqalati 'indal waqfi, di akhir kata atau tidak bertasdid, kemudian itu disukunkan disebabkan diwaqafkan. Jadi dari qalqalah kubra ini ada dua, ya, ila qismaini aidon. Yang pertama adalah qalqalah syadidah. Jadi qalqalah syadidah ini adalah ketika salah satu huruf qalqalah, wahia ma kanat 'ala harfi sakinin min hurufil qalqalati 'indal waqfi. Jadi ketika salah satu huruf qalqalah di akhir kata tidak bertasdid, ya, tidak bertasdid, kemudian disukunkan disebabkan karena waqaf atau disebabkan karena diwaqafkan gitu. Ya, seperti lafaz tadi, ya, ada banyak di akhir diwaqafkan, ada huruf qalqalah dan tidak bertasdid. Itu yang pertama, dinamakan qalqalah syadidah. Adapun yang kedua, qalqalatun asyaddu, wahia ma kanat 'ala harfin musyaddadin min hurufil qalqalati 'indal waqfi. Jadi yang kedua ini adalah qalqalah asyad. Qalqalah asyad yaitu ketika salah satu huruf qalqalah di akhir kata yang ini bertasdid, ya, kemudian disukunkan karena diwaqafkan. Cara membacanya seperti di dalam kalimat yang tadi, seperti lafaz, ya, di surah Al-Lahab tadi, watab, ya, ditahan terlebih dahulu seperti ini. Ketika kalimat asyaddu diwaqafkan dan di akhir kalimat diwaqafkan, cara bacanya seperti ini, asyad, seperti itu.